Yoi, sampai mana ini? Sampai mana ini kita? Ini kita sampai di permulaan nih Theo. Sampai di permulaan, berarti belum kemana-mana ya? Mana-mana. Tapi Gimana? tadi tuh aku sempat kepikiran gini loh, kan kita sama-sama nengok, misalnya kita nengok belakang gini kan, terus ngobrolin begitu, artinya ini kita lagi di ketinggian berapa ribu kaki dari permukaan laut. Artinya menunjukkan bahwa saat ini tuh kita beradanya di ketinggian tertentu gitu loh. Karena kan beda ketinggian akan beda sudut pandang juga ya. Lebih tinggi kan beda tinggi, beda sudut pandang. iya, betul. lebih luas gitu loh pandangan kalau Betul. semakin kita tinggi ya. Itu sih artinya kan malam ini kan kita sedikitnya berbagi sudut pandang kan. Nah, ini sudut pandang dari ketinggian sekitar berapa ribu kaki dari permukaan laut itu kita. Tinggi banget, beribu-ribu ini kayaknya. Ribu ya kita ya. Beribu milimeter di ini. belakang ini kita, wah ini tinggi banget nih. Kalau rooftop nih, top of the roof, top-topnya lagi. Top of the roof. Topik yang cukup berat untuk permulaan ya. Sudut pandang. Dari sudut pandang dari ketinggian tertentu kan. Ini untuk permulaan ini cukup berat ini. Iya sih, tapi ya thanks God ya akhirnya sampai juga kita di permulaan. Iya, jadi sebelumnya terima kasih Kak Noel sudah mampir. Yang saya lari untuk sharing pertimbangan ya salah satunya ke Kak Noel ini yang saya ada perlu untuk sharing, saya perlu feedback apa, saya larinya seringnya ke Kak Noel ini. Terima kasih. Betul. Dan ya karena memang juga kita dalam prosesnya deket ya, artinya frekuensi lah, sefrekuensi gitu loh, Theo, yang bikin nyambungan di situ. Nah, Itu tahun berapa ya berarti kita tuh mulai sekitar 16-an lah ya. 16-an. 2016an ya? Iya, 2016-an segitu. Ke Jogja waktu itu kapan ya kita? Iya 2016 ya? 2016 kayaknya ya. Benar. Ya. Menariknya sih itu ya. Artinya kita dalam proses perjalanan tuh ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi. Nah, itu yang aku yakin yang bikin keep going, yang tetap berjalan beriringan di situ. Karena kita sama-sama membungkus pertemanan ini itu dengan apa istilahnya Kak Noel ya? Dengan sesuatu yang ilahi, dengan pertemanan, melibatkan Tuhan dalam pertemanan itu, dan aku yakin itu yang membuat pertemanan itu menjadi berlangsung, berjalan. Sampai Kalau kita hanya bicara hobi sekedar apa, kalau kita sudah nggak hobi itu lagi apa itu mungkin ya cepet pudar lah ya, cepet lewat Dr. Monroe itu. Nah, dan aku ketemu Dr. Monroe itu karena mengakses YouTube-nya Billy Lantang. Nah, pada saat itu dia sedang meng-highlight tentang kerajaan sorga tuh kayak gimana sih gambarannya melalui kisah dua anak yang hilang. Nah, jadi dia ada ini khusus tuh episode khusus tentang bagian itu, gambaran kita tuh sebenarnya kayak gimana sih kerajaan surga yang itu. hilang, yang satunya hilang di luar, satunya hilang di dalam. Dua-duanya sama-sama hilang sebenarnya. Tapi malah yang bikin miris kan terakhirnya tuh malah yang bertobat yang hilang dari luar. Iya, dan ternyata juga yang di dalam malah nggak tahu tobat enggak itu. Iya, itu dia. Jadi akhirnya kan baru kita tahu bahwa yang di dalam ini juga hilang tapi nggak sadar gitu dalam. Tapi itu kan penjelasan tentang umat Israel dan non Israel juga sebenarnya kan bisa diarahkan ke situ juga sebenarnya. Ya, karena memang ternyata cerita itu kan diangkat Tuhan Yesus untuk dia ngajar orang Farisi, ngajar orang yang sedang kayak lagi diskusi, lagi berdialog dengan dia kan, akhirnya diangkat tuh perumpamaan tentang dirham yang hilang, terus apa yang hilang, tentang yang hilang, maksudnya dalam artian lu orang Farisi, lu orang Saduki, lu orang itu, lu nggak sadar kalau lu tuh lagi hilang juga gitu loh. Bisa jadi pesan itu disampaikan untuk
yang anak yang di rumah justru. Jadi orang-orang Saduki yang rasanya kayak di rumah, kayaknya dekat sama Allah, kayaknya yang benar-benar Ya, justru mereka hilang merasa umat pilihan, ada arogansi itu. Nah itu dia tuh, kayaknya kan momen itu tuh sempet juga kayaknya dibahas tuh sama si Pak Billy Lantang itu. Oh, Billy Lantang. Nah terus di penghujung kumpulan playlist yang tentang anak yang hilang itu ada tuh satu siapa nih, aku baca waktu itu, aku klik waktu itu bicara tentang perspektif kemakmuran. Menurut ya sudut pandang kemakmuran dari perspektif kerajaan surga itu kayak gimana, ya Dr. Monroe ini yang mengisi gitu. Kak Noel nemunya materi itu ya, tapi Iya. nemunya di materi Living After Divorce. Yes, dan kalau aku lihat kita ketemu di orang yang YouTube yang sama, tapi dengan Ada kegelisahan yang sendiri gitu loh. berbeda. Dan aku ngeliat, masuk nih, bagaimana cara Tuhan mempertemukan setiap kegelisahan dengan satu referensi, ketemu satu referensi yang sama. Menarik sih menurutku itu, dan aku pikir itu bukan kebetulan. Betul. Karena tidak ada yang kebetulan sih. Mbak Billy Lantang juga minggu kemarin yang di-share Kak Dea juga di WA. Coba aku dengar banyak Pak Billy Lantang. Ya itu luar biasa juga. Pak Billy Lantang waktu itu bahas tentang kan situasi pandemi gini banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, saudara, orang terdekat dalam kematian. Bagaimana kita menyikapinya? Yang tak tangkep intisarinya sih seperti ini. Kamu tidak kehilangan sebenarnya. Dari awal kamu tidak memiliki. Dari awal itu kita tidak pernah memiliki, semua itu pemberian Tuhan. Yes. Istilah dunia aja kita memiliki, kita kehilangan pekerjaan enggak. Tapi kalau kita melihatnya sebagai Tuhan percayakan pekerjaan, kalau pekerjaan itu sudah tidak bisa kita pertahankan lagi, Tuhan itu membawa pada musim yang baru. Yes, betul banget. Di Mazmur juga kitabnya semua itu musim berganti, musim kita nggak kehilangan, kita sedang dibawa Tuhan pada musim yang baru. Kalau gitu. Dan di musim yang baru ini Tuhan mau bekerja, mau berkarya lagi di kehidupanmu. Kamu tinggal menemukannya aja. Kamu yang penting hatimu tuh jangan pernah merasa memiliki, semua itu pemberian Tuhan. Dari awal itu Adam dikasih itu untuk mengelola, bukan untuk memiliki, mengelola. Pemiliknya tetap Tuhan. Aku lihat khotbah itu luar biasa. Dan itu ngebuka banget ya, ngebuka pemahaman banget gitu loh. Aku juga mikirnya, iya ya selama ini kita merasa kehilangan karena kita merasa memiliki gitu loh. Itu kontekstual banget. Aku jangan merasa kehilangan karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub seperti itu. Betul. Dan seperti guyuran air di hati itu banget sih. Firman-Nya. Cara berpikir dari sudut pandang itu tuh membebaskan banget gitu loh, membebaskan banget. Ketika kita ternyata, oh iya benar juga ya, kita tidak akan pernah kehilangan kalau kita itu enggak, mindsetnya bukan tentang kepemilikan. Betul. Kita tidak pernah kehilangan sesuatu yang tidak pernah kita miliki. Benar itu. Benar. Kita nggak pernah memiliki, ya nggak bisa disebut kehilangan dong. Dan itu memerdekakan banget. Dan memang ketika kita menarik sudut pandangnya tentang waktu, tentang musim sih sebenarnya. Musim. Karena kan nggak ada sesuatu yang tetap gitu loh. Betul. Musim itu kan masih berganti. Nah musimnya sekarang Theo musimnya lagi seperti ini, dan setiap musim itu kan punya tantangannya sendiri, kayak musim dingin, musim semi, musim gugur. Kalau kita cuma musim hujan atau musim panas aja. Iya, Indonesia ya negara tropis ya. Yes. tapi poinnya kan adalah tidak ada sesuatu yang tetap gitu loh. Semua itu berganti terus, pasti akan berganti. Nah ini tentang tidak ada sesuatu yang tetap dan harus berganti ini kan sebenarnya itu kan bicara tentang pada akhirnya musim itu menumbuhkan pengharapan gitu loh. Musim menumbuhkan pengharapan. Artinya pada saat kita musim hujan, banjir dan sebagainya, harapannya apa?
akan berhenti nih musim hujan, akan muncul musim panas, di mana banjir udah nggak akan lagi datang dan sebagainya. Kan harapannya di musim panasnya berarti kan. Itu loh. Dan yang nggak banyak yang tahu satu Theo yang kamu cerita tentang Tuhan pakailah hidupku jika besoknya kejadian ada cerita dongeng gitu. Oh iya. Itu tuh menarik banget sih menurutku. Artinya respon gini kan, namanya doa itu kan kita ngobrol sama Tuhan ya. Betul. Ya nggak sih? Waktu itu kamu ngobrolnya gimana tuh ngomongnya doanya? Jadi waktu itu tentang itu kan, waktu itu di usiaku yang 30 tahun. Udah menikah sekitar 1 tahunan. Waktu itu aku itu resolusi sama Tuhan, sama hidupku juga Tuhan waktu Tuhan Yesus waktu masih hidup, baru di umur 30 tahun kan Tuhan memulai pelayanannya untuk memberitakan Injil kan. Waktu itu karena di umat Yahudi kan umur 30 baru boleh jadi imam ya kan. Jadi Tuhan memulai pelayanannya itu di umur 30 sampai umur 33 setengah tahun, kita sudah tahu kisahnya. Dan aku di waktu di usiaku 30 itu juga saya berdoa, kepikiran doa yang sama waktu itu. Jangan ketawa dulu. Tapi ini lucu sih. Menikah usia berapa? 29. Menikah usia 29. Oke. Di usia 30 berdoa deh tuh. Di usia 30 saya waktu itu berdoa, Tuhan di usiaku yang 30 ini Tuhan, aku juga mau memulai start yang sama, memulai hal yang sama di mana Tuhan memulai pelayanannya, memberitakan Injil. Saya juga mau di umurku yang 30 ini Tuhan pakai hidupku Tuhan, di keluargaku, di istriku, di kehidupanku ke depan ini pakai Tuhan. Aku mau mendedikasikannya buat Tuhan. Di situ awal mau aku mau benar-benar mendedikasikan lah di umurku yang 30 ini, startnya sama dengan Tuhan Yesus ini, untuk Tuhan pakai lebih lagi. Pas ulang tahun bukan? Doa itu? Pas ulang tahun, dekat-dekat ulang tahun. Oh gitu ya? Pas ulang tahun. Iya, aku menduganya sih juga gitu tuh. Saya gitu. Lalu yang apa yang terjadi? 1 tahun kemudian saya digugat cerai. Iya. 1 tahun pas kemudian saya digugat cerai. Ulang tahun yang ke-31 saya bercerai dengan istri saya. Saya digugat cerai di pengadilan dan udah resmi bercerai di umur yang ke-31. Tapi itu tantangan banget sih. Artinya gini loh, tapi kalau mau dilihat kan artinya apa yang kamu alami ini kan sesuatu. Tapi menurutku gini loh, Tio. Ini kamu bayangin gini, ketika doa itu kamu panjatkan di usia mau ulang tahun ke-30 kan. Kita boleh percaya dong bahwa doa apapun itu yang kita doakan dengan sungguh-sungguh itu kan didengar toh. Maksudnya sebenarnya prosesnya sudah harusnya terjadinya di setelah amin itu ya. Amin itu. Setelah amin itu akhirnya oke, Theo just tetapi mungkin nggak bahwasanya gini, dari doa itu sebenarnya sudah ada sebentuk pelayanan yang disediakan untuk Theo adalah di aspek hubungan atau di aspek keluarga lah gitu. Terus mulai tuh ada entah konflik apa yang terjadi dan sebagainya. Setelah itu muncul nggak apa namanya? Aku melihatnya situasi sekarang korelasinya dengan doa yang pernah tak panjatkan ini bukan suatu kecolongan atau gimana ya. Aku yakin ini juga bagian dari jawaban Tuhan atas doa itu. Iya benar. Jawaban Tuhan. Oke, kamu mau doa itu, kamu mau mengikuti jejak Tuhan, ini tak kasih ini. Gitu. Aku sih yakinnya di sini Kak Noel. Kita kan goalnya orang Kristen kan menjadi serupa dengan Kristus kan. Yes. Serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, dalam ketaatannya kepada Bapa. Bukan tidak mungkin dengan kita berdoa menjadi serupa seperti Kristus, kita di level tertentu kita dikasih izin berada di situasi yang Tuhan Yesus alami waktu itu. Tuhan Yesus alami waktu itu apa? Banyak ya kan, dikira sesat sama orang Yahudi, dikira dikira tidak menghormati hari Sabat, dikira apa? Banyaklah salah-salah fitnah-fitnah yang dilemparkan di Tuhan Yesus, padahal kita sekarang tahu dia orang yang paling tidak pernah ada salah di bumi, tapi difitnah
penista agama apa Iya, dimati secara orang keji, dimatikan, dibunuh Iya. dengan cara orang yang hina seperti Iya, itu iya, ya kan. iya. Bukan tidak mungkin kita diizinkan Tuhan untuk melewati apa yang Tuhan Yesus lewati. Iya, benar. Kalau kita komitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus Iya, itu benar sih. Dan gongnya itu 1 tahun kemudian ya. gongnya itu Akhirnya lu diizinkan untuk mengalami peristiwa perpisahan ini ya. Nah. Kayaknya buat sebagian keluarga tuh nightmare kan. Artinya kok bisa sih? Meskipun mungkin tampaknya kayaknya biasa aja buat banyak kalangan tuh. kawin cerai itu Iya. biasa juga kan Tapi di bukan kalangan sesuatu yang biasa sih ya. itu sangat meremukkan. Keterpisahan itu kan menyakitkan Psikis. pemain. Benar. Ketika Tuhan terpisah sama manusia gara-gara manusia memberontak juga kan sebenarnya Tuhan juga sakit ya dia. Aduh. Gitu ya benar-benar. Iya benar. Saat itu jadi ya ya justru tantangannya di sini, dan Tuhan kasih tantangan ini pun aku yakin juga Tuhan memberikan pencobaan nggak melebihi kekuatan Yes. manusia, Yes. bukan kekuatan orang Kristen ya kan, kekuatan manusia. Semua manusia itu ada pencobaannya dalam porsinya masing-masing, dan Tuhan kasih pencobaan seperti ini, kehidupan pasca bercerai seperti ini, menjadi duda seperti ini tuh aku yakin nggak melebihi kekuatan. Tuhan pasti tahu ini situasi yang paling tepat buat kamu untuk bisa bertumbuh sesuai doamu, sesuai ini situasi yang paling tepat lah. Dan Iya, aku betul. mau nurut di situ ya kan. Betul. Alih-alih Tuhan aku jatuh, Tuhan ini situasi yang terlalu berat, aku jatuh. Aku enggak mau mengasihani diri seperti itu, aku enggak mau. Artinya oke Tuhan, situasi ini kalau dalam tanda kutip tantangan tak terima Tuhan. Tantangan tak terima, aku mau hidup seperti ini menurut firman-Mu, aku mau hidup. Tantangan tak terima. Ya, bahkan ketika dulu kamu karena cerita kejadian ini kamu alami, aku bilang, wah ini juga di luar kapasitasku. Artinya Ya, Iya, pasti juga. ada proses lah. Aku bilang seperti ini tuh nggak langsung, oh kuat, aku dari awal kuat, enteng. Enggak, dulu ya ada masanya menghadapi perceraian gitu juga. Salah satu yang tak sharing paling banyak ya Kak Noel ini. Kak Noel ini aku nggak sanggup ini Kak Noel, ya ada masa-masa gitunya itu ada gitu. Iya. Dan yang ya itu juga apa ya, kayak sesuatu yang wih, ya itu pun di luar kemampuanku untuk Memberikan memberikan saran juga. pandangan itu Nah. kan. Tapi aku bersyukur tadi itu Theo cerita bahwa ada kok ininya materinya dari Pak Dokter Monroe itu kan. Aku bilang nah di situ aku pikir orang-orang yang punya kemampuan kayak gitu tuh perlu jadi rujukan tuh, perlu jadi ini kita, dan dia pastinya memberkati banget. Cuma aku masih belum sempat nonton materinya beliau tuh, tapi pastinya harus karena itu juga akan sangat membantu juga nih. Ini sih Kak Noel tentang pasca perceraian itu sebenarnya ada terbagi dua kubu sebenarnya, dan Yang kamu ingat dari ini materi ini disampaikan juga sama Pak? aku kan menanyakan tentang perceraian ini taknut banget Dr. Monroe ini, tapi aku coba kan tes ombak juga di Iya. pandangan lain juga bagaimana melihatnya tentang perceraian ini. Oke. juga. Dan ada satu sumber Kristen juga tak tanyakan juga menjawabnya seperti ini. Tuhan itu mengampuni, Maha Pengampun. Tuhan juga mengampuni segala dosa, termasuk dosa perceraian juga. Jikalau dan semua perceraian, permasalahan keluarga itu unik. Kalau kita tahu, kita udah baru tahu nih ternyata menikah lagi itu dosa, dan kita mau balikan sama istri, ternyata pasangannya, istri apa suami, pasangannya ternyata udah menikah lagi. Nah kita itu kan nggak bisa kan, jadi ya mungkin Tuhan juga maafkan kalau kita menikah lagi. Ada pandangan seperti itu gitu kan, dan aku kayak ya oke lah, tak terima lah. Aku juga aku juga kan nggak mau sok tahu dan menggurui yang gimana. Oke, tak terima dulu, tak tampung dulu, tapi dalam hati kita pasti Tuhan taruh lah mana ini yang sesuai sama kehendak Tuhan taruh lah. Iya, pastinya. Dan menurutku yang
tak terima dalam hati. Ini juga pandangan yang ini, bahwa kita harus menghargai apa sumpah kita di hadapan Tuhan ini juga ini, dan apa sih apa yang kita lakukan kok sampai berani melanggar sumpah ini. Itu kan menunjukkan cara kita menghargai Tuhan kan di situ kita kan. Kalau kita punya alasan lain untuk melanggar apa yang telah kita ucapkan kepada Tuhan kan, enggak gitu cara menghormati Tuhan. Benar-benar. Aku jadi keinget ini tuh yang kalau nggak salah 1 Korintus 6 ayat 206. 1 Korintus 6 deh kalau nggak salah loh. Nah di situ kan Paulus ya, dia menulis gini. Ada yang menurut pandangan Allah, terus ada yang dia bilang gini, menurut dia revisi bukan, tapi ini menurut aku, gitu. Berarti kan kayak yang pengalaman tadi waktu kamu cerita tadi itu aku langsung kebawa ke firman itu gitu. Oh ya emang benar sih, ada sesuatu yang menurut Allah, ada sesuatu yang menurut pandangan manusia gitu. Dan Paulus juga menyampaikan gitu di depan bahwa ini pandanganku loh ya, ini bukan pandangan saya. Kalau yang menurut Allah dia tulis benar tuh. Nah, menurut Allah harusnya begini. Tapi kalau menurutku, bukan menurut Allah loh ya. Menurutku itu dia itu tuh dia sebutkan tuh memang benar. Ya kalau nggak salah waktu itu Paulus ngomong kalau menurut Allah dilarang bercerai. Tapi kalau menurutku sebaiknya kalian nggak usah menikah, kalian hidup sesuai situasiku ini, tapi ini saranku demi kebaikan kalian. Aku tidak berusaha menghalangi kalian, aku ini untuk kebaikan kalian, tapi ini saranku. Iya kan, gitu kan, dituliskan gitu. Memang ini bukan, aku berkata-kata ini bukan mengatasnamakan kebenaran dari Allah bilang gitu, enggak gitu. Paulus kan benar-benar dia menempatkan, no ini menurut gue ya, menurut pandangan. Bentar, itu ketip-ketip itu kayaknya baterainya panas itu kayaknya itu waktunya untuk stop gitu. Kita ini direkam berarti dari tadi nih. Rekam itu tadi. Kita stop dulu, waktunya ganti baterai.